Ya, langsung saja pemirsa untuk mengetahui kronologis terkait kasus penyekapan dan penganiayaan 10 wanita migran di Arab Saudi ini, kami sudah bergabung bersama Wakil Ketua Bangkit Migran Indonesia Solidaritas Amanah, Mas Dian Kusnanto. Selamat pagi Mas Dian, terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Today. Mas, ini di video ada salah satu yang melakukan penyergapan di lokasi. Ini bagaimana kronologi singkatnya akhirnya bisa menemukan lokasi di sana dan akhirnya bisa melakukan sigap gitu cepat? Iya, selamat pagi. Jadi dari kerabat kami waktu itu berangkat, istilahnya ditelepon dari pelakunya, istilahnya mereka menawarkan pekerjaan yang istilahnya part time. Dari rumah kami mereka bertiga berangkat. Ya, di waktu berangkat dari jam 1 istilahnya mungkin sampai sana sekitar jam 2. Waktu itu 3 orang, dan juga waktu udah satu orang di TKP yang menawarkan istilahnya buat kerjaan itu ya Bu ya. Halo? Nah, Mas Dian, pada saat Anda melakukan penyelamatan ya terhadap para korban migran ini, bagaimana kondisi mereka? Kondisi fisik, kondisi mental? Kondisi fisik dari salah satu dari korban, ada jarinya yang patah, terus lebam di sebelah kirinya, terus juga mengalami gangguan pendengaran di sebelah kuping kiri, Pak ya. Di samping itu, untuk masa traumatiknya benar istilahnya dari 10 korban itu 9 istilahnya mereka benar trauma. Menurut informasi ya. Oke, menurut informasi yang kami terima juga pelaku tidak hanya dari warga Palestina begitu, ada warga negara Indonesia juga. Ini apa benar demikian, dan kira-kira apa motif utamanya, Mas? Apa karena hanya pure untuk mencuri barang-barang korban, atau memang hanya untuk apa kira-kira motif utamanya? Motif utamanya mereka istilahnya merampas, Bu ya, istilahnya merampas dari para korban. Untuk 10 korban di sini, satu di antara mereka ada yang satu komplotan dengan pelaku dari warga negara Indonesia sendiri, ya, dari TKW. Benar berarti ya, ada warga negara Indonesia pelakunya ya? Iya, satu dari 10 korban. Mas Dian, ini kan oknum warga negara Palestina yang bekerja sama dengan oknum warga negara Indonesia di sana melakukan penyekapan terhadap para migran WNI yang overstayer di sana. Nah, kemudian bagaimana saat ini para oknum ini, apakah sudah ditindaklanjuti oleh aparat keamanan di sana? Sudah. Untuk saat ini polisi dari Saudi Arabia sudah menangani semuanya untuk masalah kasus ini ya. Dan sekarang masih proses untuk kedepannya penyelidikan dalam penyelidikan saya. Ya, jaringannya bagaimana, Mas? Jaringan penyekapan ini, oknum warga negara Palestina ini, apakah ini juga sudah kerap kali terjadi, bukan yang pertama kali? Iya, untuk kejadian ini sudah 6 bulan yang lalu, mungkin bahkan banyak ratusan korbannya, Pak. Terus terang saja, yang kami dapat informasi dari 6 bulan lalu, ya, salah satu dari WNI kita juga yang kedapatan, sebenarnya mereka disekap dari 1 sampai 5 orang. Sudah ada komunikasi, Mas, dengan pihak KJRI begitu, apa dukungan yang akan mereka lakukan dan lain sebagainya untuk membantu korban? Untuk saat ini ya, kita bekerja sama dengan KJRI Jeddah, dan mereka istilahnya sangat korporatif dengan BMISA. Di situ, maaf. Ya, silakan dilanjutkan, Mas. Ya, Mas Dian, dalam penanganan kasus-kasus seperti ini yang terparah yang seperti apa Mas Dian pernah tangani? Maaf, Bu. Bisa bilang lagi? Ya, Mas Dian, bisa mendengar suara saya? Iya. Ya, dengan kasus-kasus yang serupa seperti ini, yang terparah yang seperti apa yang pernah ditangani? Yang terparah untuk saat ini sekarang ini, Bu, yang istilahnya 10 korban ya. Sebelumnya istilahnya dari lalu, mereka dari sosial media Facebook, mereka banyak sharing untuk masalah penyekapan seperti ini. Jadi modusnya sama, dari bekerja jam-jam, mereka menawarkan bekerja jam-jam atau part time. Mereka yang overstayer karena sudah tidak memiliki visa kerja, begitu lalu ditawari part-time. Ya, bekerja part-time. Iya, benar. Bekerja paruh bangunan. KJRI kita di sana nantinya akan membawa para migran kita ini untuk kembali ke tanah air, dideportasi atau bagaimana? Untuk masalah imigrasi, ya ini sekarang KJRI masih berusaha, istilahnya mereka bicara dengan BMISA,
untuk menangani semua yang ada di sini, para korban terutama. Dari 4 korban sekarang ini mereka udah bebas dari imigrasi ya. Maksudnya dalam hal ini KJRI juga istilahnya turun tangan untuk menangani para overstay ya, yang sekarang menjadi korban itu, Pak. Maaf. Iya, Mas Dian, kalau ada informasi juga yang kami terima bahwa mereka tidak hanya dirampas harta bendanya dan uangnya, begitu mereka juga mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan, pelecehan seksual seperti itu. Apakah ini benar? Dan kalau memang ini sering terjadi atau mereka ibaratnya legal ya bekerja di sana, kenapa masih gampang gitu diiming-imingi dengan oke, bekerja part time, ada tambahan dan lain sebagainya? Benar, istilah di sini salah satu dari 9 korban ada istilahnya mengalami kekerasan seksual, ya. Oke. Dan juga itu dari fisik, ada istilahnya mungkin tangannya patah, terus juga mengalami banyak penyiksaan di situ, Bu. Oke, lalu kenapa Mas ini masih mudah diiming-imingi pekerjaan part time tersebut? Apa pengakuan warga migran di sana? Karena untuk part-time seperti ini mereka mendapat para pekerja overstay, yakni mereka lebih gampang menerima pekerjaan seperti ini. Dalam arti kata part-time itu lebih pekerjaan yang mudah didapatkan. Oh, karena overstayer. Oke, mereka tidak mendapatkan pekerjaan yang betul-betul legal seperti itu ya, Mas. Jadi mereka mencari pekerjaan yang freelance saja begitu. Iya. Oke, Mas Dian, ini saya tertarik mungkin pertanyaan terakhir juga ya. Ini terkait dengan jaringan-jaringan si pelaku ini nampaknya masih belum clear kepada kami apakah sudah berhasil diamankan semua dan berdasarkan kemudian penyelidikan oleh aparat setempat, ada berapa banyak perkiraan korban dari si pelaku ini? Untuk saat ini kita belum banyak menerima informasi dari pelakunya, Pak ya. Cuman yang kita dapat sekarang ini di mana 6 bulan ke belakang sekitar mungkin ada lebih dari 100 korban yang mereka kebanyakan overstay dan mereka di situ takut untuk menjelaskan bahwa mereka itu overstay dan sang pelaku juga paham. Dari 100 lebih ini semuanya dilakukan oleh oknum warga Palestina tersebut dan berapa banyak korban yang merupakan warga negara Indonesia dari 100 lebih yang tadi Mas Dian sebutkan? Ya, si bilang di sini kurang lebih 100, tapi yang istilahnya mereka dalam arti mereka nggak pernah melapor, Pak ya, karena mereka statusnya overstay, jadi sang pelaku tahu kan istilah memperkerjakan overstay, mereka tidak bakalan para pekerja yang istilahnya para pekerja ini tidak bakal mengadu ke aparat setempat. Mas Dian, berarti Mas Dian kan mengatakan bahwa rata-rata korbannya ini adalah migran yang overstayer, berarti tidak terdetek dong? Harusnya kan kalau udah overstayer bukannya harusnya mereka dipulangkan begitu karena mereka sudah tidak ada izin kerja lagi. Mengapa mereka masih ada di sana? Untuk ini kan seperti gini, Bu ya. Overstayer di sini dan berarti kan kita dari latar belakang mereka yang overstayer ini, mereka punya masalah dengan sini dari pertama majikannya, terus mereka kan keluar dari majikan. Nah, dari sini mereka istilahnya nggak ada tumpuan lagi untuk mencari pekerjaan selain part-time begini. Baik, Mas Dian, kedepannya mungkin terakhir apa yang akan dilakukan ini dan apa yang sedang selain kasus penyekapan ini, apa yang kemudian sedang juga diselidiki oleh BMI? Untuk masa dari BMI kita sementara ini dari BMI dengan kerjasama dengan KJRI kita mendampingi para korban dan untuk kedepannya ini misalnya kita selama ini masih mendampingi korban ya untuk mengembalikan satunya istilahnya namanya trauma mereka, psikis mereka gitu loh, Bu. Yang selama ini mereka belum sempurna untuk psikisnya ya. Baik. Ya. Baik, terima kasih Mas Dian atas informasi yang Anda sampaikan. Salam sehat selalu dan sukses untuk Anda. Ya, semoga seluruh WNI yang saat ini sedang ada dalam naungan BMISA bisa ditangani dengan baik ya oleh KJRI di sana dan bisa mengungkap lagi kasus-kasus lainnya begitu yang kemudian bisa merugikan para pahlawan. Kita berharap tidak ada lagi kejadian seperti ini, Aldi ya. Setuju, Dian.
Nah pemirsa, ini yang tengah marak biasanya kalau bulan Ramadan atau libur-libur public holiday seperti itu ya, ini main petasan. Nah tapi jangan terjadi seperti ini, bubuk petasan setengah kilogram meledak hingga melukai 2 pelajar. Kami punya informasinya usai jeda, tetaplah di iNews Today.